Dulu kalau sudah mau dekat pemilu pasti isu PKI rame betul. Iya banyak. Kalau sudah mau dekat-dekat pemilu itu mulai bulan September mulai PKI sudah bangkit. Hati-hati ada PKI. Cuman mohon maaf, aneh ya. Mengapa jelang pemilu 2024 kok nggak ada isu PKI? Kita ulang ya. Pemilu 2014 isu PKI luar biasa. Apalagi naik ke 2017, 18, 19 tuh rame panas betul isu PKI. Apalagi di pemilu 2019 ya. Coba sekarang, jelang 2024, kok nggak ada isu PKI? Udah nggak kepake lagi tuh, Pak. Udah nggak kepake lagi. Ayo coba ditebak. Apa sebabnya? Kok isu PKI nggak dipakai lagi jelang pemilu 2024? Saya pengen kasih tahu jawabannya. Karena yang nuduh dan yang dituduh sekarang sudah dalam satu kelompok. Itu jawabannya. Tak ulang lagi ya. Karena yang menuduh tentang isu PKI dan yang dituduh sekarang mereka sudah dalam satu barisan. Tepuk tangan dulu. Very good. Benar sekali. Oh ini berani banget loh saya. Berani banget. Artinya begini buat Bapak Ibu semua, Mbok Yo jangan percaya dengan gorengan politik itu. Apapun isunya. Baik, kemudian yang berikutnya pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan materi tentang jangan sampai kita jadi bermusuhan hanya gara-gara urusan politik dan lain sebagainya. Penting bagi kita semua menjaga persatuan dan kesatuan. Betul apa betul? Terkait dengan ini saya hendak mengambil sedikit dulu studi kasus. Tadi kasusnya begini. Kita lihat sekarang perang Israel Palestina. Bayangkan Israel itu di tanah Arab. Dia dikepung 21 negara Arab. Tapi mengapa 21 negara Arab tidak ada yang berani dengan Israel? Jawabannya karena Israel punya Amerika. Itu masalahnya di Amerika. Mengapa orang takut? Karena Amerika itu negara kuat. Bahkan sampai hari ini, mengapa Palestina tidak bisa merdeka? Karena apapun upaya semua negara di muka bumi ini ingin mendukung kemerdekaan Palestina, ujung-ujungnya diveto oleh Amerika. Sederhana, karena Amerika terlalu perkasa. Kemudian yang berikutnya perang Ukraina-Rusia. Ketika Rusia invasi ke Ukraina, negara-negara NATO nggak mau ikut perang, takut. Amerika juga takut-takut secara negara ikut perang. Mengapa mereka takut? Karena lawan mereka adalah Rusia. Rusia adalah negara hebat dengan persenjataan yang canggih. Walaupun dikeroyok oleh NATO Eropa, walaupun dikeroyok oleh Amerika, mereka takut dengan persenjataan Rusia. Jawaban sederhana, karena Rusia kuat dan hebat, orang jadi segan dengan Rusia. Kemudian yang berikutnya sekarang Tiongkok, China mengobok-ngobok perekonomian dunia. Amerika Serikat kesel bukan main. Tapi mengapa negara-negara Amerika dan Eropa takut dengan Cina? Karena ekonomi Cina sangat kuat sekali. Penduduknya sampai 1 miliar lebih. Artinya memang Amerika kuat dan hebat, Rusia kuat dan hebat, Cina juga kuat dan hebat, sehingga mereka ditakuti dan disegani oleh negara lain. Kita sih juga berharap mudah-mudahan Indonesia juga bisa menjadi negara hebat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Proyeksinya tahun 2045 nanti Indonesia akan masuk ke tahun generasi emas Indonesia. 2045. Enggak masih hidup enggak Pak Uya dia? Hitung umur dulu Pak. Jangan-jangan kan begitu ya. Artinya memang ya kalau kayak saya ini ya syukur kalau masih hidup di tahun itu. Alhamdulillah. Nah Anda ini adik-adik generasi milenial, generasi Z sekarang ya. Gen Z ini, Gen Z, post Z, itulah yang nanti akan memangku Republik ini di tahun generasi emas Republik Indonesia. Kita harus menjadi kuat.
Kita harus memiliki kekuatan politik kalau bisa sekuat Amerika. Ini kalau bisa harapan kan? Kita harus punya persenjataan secanggih Rusia. Kita harus punya kekuatan ekonomi sehebat Cina agar kita tidak diremehkan oleh bangsa-bangsa lain. Sekarang kita bercermin, Amerika Serikat kuat, people-nya kuat, masyarakatnya tangguh. Rusia kuat, people-nya kuat. Cina apalagi ngurus 1 miliar lebih manusia. People-nya kuat, people-nya bersatu, maka dia menjadi negara hebat. Nah, Arab, mereka satu etnis, tapi pecah menjadi 21 negara. Gimana mereka mau kuat? Termasuk Palestina. Bayangkan, Palestina itu ada 2 faksi, Hamas sama Fatah. Ini Hamas sama Fatah ini nggak akur sampai sekarang. Presiden Mahmud Abbas, presiden Palestina, milih nggak mau perang sama Israel untuk menghindari korban. Tapi apa yang terjadi? Dia ditembaki oleh saudaranya dari pro Hamas sendiri. Sampai-sampai pengawal presiden Palestina mati. Yang nembak bukan Israel, kawan dewe, temen dewe. Ini ngomong-ngomong merdeka, tapi mereka nggak mau bersatu. Jadi negara Arab itu pecah menjadi 21 negara. Coba kita anak-anak muda, ini kita agak belajar tinggi dikit, nggak apa-apa lah ya. Kita bicara tentang peristiwa Arab Spring. Dalam bahasa Arabnya Al-Tauratul Arabiyah. Bahasa Inggrisnya Arab Spring. Arab Spring itu apa sih? Kebangkitan Arab. Tapi itu bukan kebangkitan Arab, tapi itu adalah kekacauan Arab. Itu terjadi pada tanggal 17 Desember tahun 2020 mulainya sampai pertengahan 2012, melibatkan 17 negara Arab. Apa yang terjadi? Yang mereka katakan revolusi Arab, kebangkitan Arab itu adalah kebangkitan sipil, di mana masyarakat sipil demo besar-besaran didukung oleh disersi militer untuk melawan negaranya sendiri. Tak ulangi, Arab Spring itu adalah di mana masyarakat sipil melakukan people power, aksi besar-besaran didukung oleh disersi militer dan polisi, bukan Polri ya, polisi, untuk melawan negara sendiri dan pemerintah yang sah. Apa itu kebangkitan? Bukan. Apa yang mereka katakan revolusi, apa yang mereka katakan kebangkitan, itu adalah sebuah kekacauan. Apa yang terjadi? Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Mesir, Husni Mubarak jatuh. Itu kerjaan Ikhwanul Muslimin yang suka menggunakan bahasa-bahasa agama untuk kepentingan politik, politisasi agama. Ingat loh, Ikhwanul Muslimin di Indonesia ada partainya loh, ideologinya sama dengan mereka. Husni Mubarak jatuh. Kemudian Yaman, Ali Abdullah Saleh jatuh. Oman, Bahrain kacau semua. Libya perang saudara sampai terbunuhnya Muammar Gaddafi. Intervensi Amerika Serikat. 17 negara Arab kacau. Apa diserang Amerika? Bukan, karena masyarakatnya perang saudara. Dan itu hampir terjadi di Indonesia itu. Hampir terjadi. Yang orang nyebut people power itu. Hampir terjadi. Itu yang saya katakan 17 itu, Bapak Ibu adik-adik sekalian, itu nggak masuk hitungan Iraknya. Karena Iraknya bukan tahun 2010, Irak 2003. Invasi Amerika Serikat ke Irak. Apa kata Amerika? Mereka menyerang Irak karena Irak punya senjata pemusnah massal. Yuk kita pakai logika waras. Sampai hari ini ada nggak bukti Irak pakai senjata pemusnah massal? Nggak ada kan? Artinya itu cuma kerjaan Amerika Serikat saja. Nah, mengapa Amerika Serikat bisa mengobok-ngobok Timur Tengah? Karena masyarakat di Timur Tengah people-nya lemah, mudah diadu domba. Makanya buat kita semua, momentum politik di pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden 2024 ini boleh beda pilihan politik. Kita jadikan politik ini yang asik-asik saja, tapi tidak perlu kita bermusuhan satu sama lainnya. Cocok atau cocok? Soalnya begini Bapak Ibu, hati-hati dengan informasi-informasi hoax ya. Informasi-informasi yang sengaja di-framing untuk meningkatkan kebencian kita kepada sesama. Ujung-ujungnya muncul ketidak saling percayaan satu sama lain. Biasalah, kalau tahun-tahun politik begini kan mulai suhu politik memanas ya. Itu sudah sangat biasa sekali sebetulnya. Saya ambil contoh sederhana. Dulu kalau sudah mau dekat pemilu pasti isu PKI rame betul. Iya Bayat? Ya. Kalau sudah mau dekat-dekat pemilu itu mulai bulan September mulai
PKI sudah bangkit, hati-hati ada PKI. Cuman mohon maaf, aneh ya, mengapa jelang pemilu 2024 kok nggak ada isu PKI? Tak ulang ya, pemilu 2014 isu PKI luar biasa, apalagi naik ke 2017, 18, 19 tuh rame panas betul isu PKI. Apalagi di pemilu 2019 ya. Coba sekarang jelang 2024 kok nggak ada isu PKI? Udah nggak kepake lagi tuh, Pak. Udah nggak kepake lagi. Ayo coba ditebak, apa sebabnya? Kok isu PKI nggak dipakai lagi jelang pemilu 2024? Saya pengen kasih tahu jawabannya. Karena yang nuduh dan yang dituduh sekarang sudah dalam satu kelompok. Itu jawabannya. Benar. Tak ulang lagi ya. Karena yang menuduh tentang isu PKI dan yang dituduh sekarang mereka sudah dalam satu barisan. Tepuk tangan. Very good. Very good. Benar sekali. Oh, ini berani banget. Artinya begini, buat Bapak Ibu semua, Mbok Yo jangan percaya dengan gorengan politik itu. Apapun isunya. Kayak tempo hari ini nyebar di grup-grup WhatsApp, apalagi ini saya orang masjid loh. Orang masjid di grup-grup Masya Allah isu komunis, isu apa. Yang beberapa bulan yang lalu itu apa? Tentara Cina pakai seragam tentara tiba di Bandara Makassar. Nyebar semua di grup-grup WhatsApp. Yang saya nggak habis pikir itu, yang nyebar istri polisi. Nggak takut lah dia dimarahin lakinya. Video itu pakai seragam tentara Cina pakai seragam, kan nggak boleh tentara asing masuk negara orang, begitu kan? Di Makassar mereka semua pakai seragam tentara. Indonesia benar-benar dijajah Cina. Rame grup masjid, tahu? Orang berdebat ini payah. Tahu nggak itu siapa? Itu TNI Polri baru pulang dari tugas internasional. Tapi di framing sebagai tentara Cina. Ayo, siapa yang pernah nyebar yang begituan? Pernah, Pak. Ini bahaya yang begitu tuh Bapak Ibu. Ini tahun-tahun politik banyak sedemikian rupa. Makanya jangan percaya dengan hoax. Kita belajar dari peristiwa Arab Spring. Apa yang kata mereka kebangkitan atas nama agama, itu bukan kebangkitan. Ya kemarin itu kan isunya 2024 ini kebangkitan khilafah Islamiyah. Kan begitu? Ya. Kita diiming-imingi dengan bahasa agama. Saya pastikan pada kesempatan kali ini tidak semua orang bicara tentang agama itu sesuai dengan maunya Tuhan. Ya. Betul apa betul? Betul. Tidak semua orang bicara Al-Quran itu sesuai dengan maunya Allah. Tidak semua orang bicara hadis itu sesuai dengan maunya Nabi. Enggak, belum tentu. Makanya saya ingin sampaikan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti'. Tahu tuti' enggak? Pakai ain tuti'. Ta pakai to, pakai ain tuti'. Bukan tutik, Bu. Nek tutik habis kentut mati. Niki tuti' wala tuti' kulla hallafim mahin. Ojo melok-melok. Jangan jadi followers, unfollow saja. Kulla hallaf, tiap-tiap orang yang gampang sekali bersumpah atas nama agama. Ingat, buat yang cewek-cewek, Pak Ustadz kasih tahu, jangan mudah percaya dengan cowok yang gampang bersumpah. Setuju gak kira-kira? Setuju. Laki-laki sekarang banyak modusnya. Modus laki-laki itu ada 3 macam. 1, modus mukhafafah. 2, modus mutawassitoh. 3, modus mughalladhah. Itu modus apa najis ya? Najis. Modus mukhafafah, modus minimum namanya. Modus paling ringan. Ngechat cewek, udah mandi belum? Belum. Iya. Sok care, sok perhatian kan? Agung begitu kan, Gung? Gitu. Sok care. Kok belum mandi sih? Mager. Kirain pagar rumah. Ternyata malas gerak. Mandi ge gua temenin ya. Iya. Enak aja, Gung. Umpama, pokoknya Agung kita jadiin korban hari ini ya. Kemudian yang berikutnya naik menjadi modus mutawasitoh. Modus mutawasitoh itu modus medium, tengah-tengah. Ngechatnya bukan pagi, bukan siang, bukan sore, tapi malam, jam 2. Ayang, tahajud yuk. Si cewek bacanya nggak nyangka kuat.
Saking terharunya. Begitu pagi-pagi sambil bantuin mamah masak dipamer-pamerin mah, tahu nggak mah? Agung mah ngajak tahajud, luar biasa. Padahal Agung mah lagi nonton bola itu, bukan tahajudan. Itu modus mutawasithah. Tapi yang lebih bahaya itu modus ketiga, namanya modus mughaladzah. Ngechatnya begitu akhir sekolah, mau ujian nasional atau sudah mau lulusan, ayang kita akan terpisah jarak, kamu kuliah ke Papua, nah jauh amat, nah saya kuliahnya di Jogja, ayo ayang kita bikin bukti cinta kita. Jawabnya apa mbak? Pret, nanti abis manis sepah di buang. Jangan percaya sumpah laki-laki ya bu ya. Kalau ibu-ibu mergokin lakinya lagi chatting, begitu ketahuan dia, demi Allah mah, itu teman papa. Bohong. Orang beriman gak gampang nyebut demi Allah. Coba lihat politik 2019. Orang pakai jubah agama, orang pakai udang-udang nyebar fitnah. Saya ini sebagai mubalik penceramah, saya ingin sampaikan protes keras. Teman-teman saya dewe nyebar fitnah itu lewat mimbar Jumat loh. Pernahkah mereka bertobat setelah menyebar fitnah di mimbar Jumat, Pak? Pakai sumpah-sumpah agama, ada yang pakai apa? Mubahalah itu, pakai Al-Qur'an. Nonton nggak yang pakai mubahalah itu? Orang yang gampang sekali bersumpah atas nama Allah, tanda dia sudah berbohong. Begini, ndak boleh sembarang sumpah, ndak boleh. Kalau Pak Wiyadi dilantik bersumpah, itu ada aturannya. Lurah diangkat lalu dilantik, disumpah, itu bagus, ada aturannya. Tapi kalau orang latah dikit-dikit ngomong demi Allah, dia sedang berbohong. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan ikut-ikut dengan orang yang satu gampang bersumpah, dua suka menyebarkan celaan, suka menghina. Makanya buat adik-adik dan bapak ibu semua, kita silahkan memilih calon manapun, tapi jangan menghina ya. Jangan menghina, jangan ngejek. Apalagi kayak 2019 itu apa? 01 diejeknya kecebong. Sampai Pak Jokowi disebut apa? Jokodok. Masih ingat gak? Siapa sih yang nuduh Pak Jokowi Jokodok, nuduh Pak Jokowi itu pelangak-pelongo, nuduh Pak Jokowi itu Fir'aun. Sekarang yang nuduh begitu, sekarang ada di barisan itu. Jangan pernah lupa dengan itu semua. Kan begitu? Gak usah disebutin. Kan gitu. Jangan nyebutin itu Pak. Bener kan? Ini kenyataan loh. Jangan ikut-ikut orang yang gampang sekali mencela. Jangan ikut-ikut orang yang gampang menghina. Hammazim masya'im binamim. Hammaz itu apa? Menyebarkan ujaran kebencian. Makanya hati-hati sekali yang namanya ujaran kebencian ya. Apa namanya? Kalimat-kalimat yang membuat kita benci terhadap etnis tertentu. Jangan sampai sedemikian. Dasar Jawa jangan. Dasar Lampung jangan. Dasar Cina jangan. Apalagi jangan sekali-kali ngomong boikot produk Cina, jangan. Saya kalau memboikot produk Cina bahaya saya. Karena istri saya orang Cina soalnya. Nanti sama istri saya yang diboikot sama dia. Kalau saya diboikot apa jadinya? Nggak konsentrasi menyampaikan wawasan hari ini. Jadi jangan yang ikut-ikut ujaran kebencian. Masya itu kalau pakai tulisan Arab mim, sin besar, dikasih satu alif, kasih hamzah. Sinnya ditasdid. Itu kalau bahasa kitanya kesana, kemari, wara, wiri. Bahasa kerennya viral. Binamim yang tujuannya provokasi. Saya sederhanakan terjemahannya. Jangan jadi followers, unfollow saja. Tiap-tiap orang yang gampang sekali menggunakan agama untuk politik, gampang bersumpah atas nama agama, menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan hoax dan berita bohong, lalu memviralkannya binamim yang targetnya provokasi, adu domba. Kesimpulannya begini, yakin percayalah, orang Jawa itu punya istilah apa? Sangkan paraning dumadi. Apa bahasa Jawanya bener kan nih? Saya ini nama saja yang Suparman, bukan orang Jawa. Bapak saya Komering, ibu saya Ogan Komering Ulu. Lo kok bisa namanya Suparman ya karena bulan Sapar. Waktu saya mau dikasih nama Saparudin karena lahir bulan Sapar nggak jadi.
Karena Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Maka digantilah namanya Suparman. Tujuannya biar jadi PNS, gak jadi juga ternyata. Jadi balik lagi, sangkan paraning dumadi. Kita harus yakin betul, apapun yang terjadi, siapapun yang terpilih, sudah ditakdirkan oleh Allah. Cocok atau cocok? Yuk sekarang orang politik silakan berikhtiar, tim sukses relawan silakan berjuang, tapi percayalah Allah sudah takdirkan siapapun itu. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Bapak Ibu punya keinginan, tetapi Allah mengerjakan apa yang Dia inginkan. Fa innallaha fa'alul lima yurid. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengerjakan apa yang Dia inginkan. Itu saja dari saya. Cuman sebelum pencoblosan, selama masih kampanye, silakan kampanye yang sekencang-kencangnya sesuai dengan pilihan kita. Cocok nggak kira-kira? Menangkan. Jadi relawan nggak harus digaji, jadi relawan nggak harus dibayar. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang terbaik buat negara kita. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.